Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai pecahnya Mataram Islam. Awal mula kisah perpecahan kerajaan di Jawa ini bermula dari pertikaian antara keluarga yang disebabkan oleh politik adu domba VOC. Konflik saudara tersebut melibatkan susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Berdasarkan silsilahnya, Pakubuwono II, raja pendiri dari Kasunanan Surakarta, dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik yang merupakan sama-sama putra dari Amangkurat IV pada tahun 1719 sampai 1726 Masehi. Sedangkan Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat IV, atau lebih tepatnya ia adalah keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Said sendiri meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya, yakni Pakubuwono II. Alasan utamanya ialah bahwa ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Oleh karenanya, Arya Mangkunegara lah yang seharusnya menjadi Raja Mataram meneruskan Amangkurat IV. Namun, karena Arya Mangkunegara sering menentang kebijakan VOC, akhirnya berimbas harus disingkirkan atau diasingkan ke Sri Lanka sehingga meninggal dunia. VOC pun kemudian menaikkan putra Amangkurat IV lainnya, yakni Pangeran Prabu Suyasa, sebagai penguasa Mataram selanjutnya dan bergelar Pakubuwono II. Ketika Pakubuwono II memangku tapuk kepemimpinan Mataram Islam, ia memindahkan ibu kota kerajaan tersebut dari Kartosuro ke Surakarta pada tanggal 17 Februari tahun 1745 Masehi. Perpindahan tersebut terjadi setelah Kraton Kartosuro hancur akibat adanya pemberontakan yang dipimpin Mas Garendri atau Sunan Kuning pada tahun 1742 dan mengakibatkan istana Mataram Islam di Kartosuro rusak berat. Hal ini semakin memperkuat Raden Mas Said ingin merebut tahta Mataram Islam dari pamannya, yaitu Pakubuwono II. Karena memiliki tujuan yang sama, akhirnya Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta Mataram Islam dari Pakubuwono II yang dibantu oleh VOC. Pada tanggal 20 Desember tahun 1749, Pakubuwono II wafat. Kekosongan pemerintahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sebagai raja baru Mataram Islam. Mengetahui hal tersebut, maka VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa dari Mataram Islam karena sebelum Pakubuwono II wafat, ia memberikan wewenang pengangkatan raja baru kepada VOC. Situasi memanas ketika VOC mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Suryadi, menjadi Raja Mataram Islam
dengan gelar Pakubuwono III. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan kepada VOC dan Pakubuwono III. Untuk mengatasi serangan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, VOC kemudian menyusun siasat adu domba kedua tokoh tersebut. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Politik adu domba yang dilancarkan VOC membuahkan hasil. Pada tahun 1752 Masehi terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk berunding dengan Mangkubumi. VOC membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang Pakubuwono III. Pada tanggal 22 sampai 23 September tahun 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapat setengah wilayah Mataram Islam yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan demikian, maka riwayat Kerajaan Mataram Islam telah berakhir baik secara de facto maupun de jure. Sebagai wujud nyata di mana telah berlangsungnya kesepakatan atas Perjanjian Giyanti ini, maka dibangunlah Monumen Perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah. Wujud situs ini berupa batu prasasti dan juga terdapat pohon beringin.